Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan presentasi mengenai regulasi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tujuan dari presentasi kali ini adalah supaya kita bisa mengetahui apa saja definisi dan cara izin Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan baik dan benar. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nuraini Hidayatul Ayu, Resanli Ukap Stanley, Titin Wandari, Kusnani Raili, dan saya Erik Cahaya Ayu Permadani. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah SISPOM atau Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Yang kedua adalah izin edar pangan. Yang ketiga adalah izin edar suplemen kesehatan, izin edar obat tradisional, dan izin edar kosmetik. Yang keempat yaitu izin edar obat terapeutik. Saya Husna Nurlaili akan menjelaskan mengenai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan atau SISPOM. Latar belakang diperlukannya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah dikarenakan kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan cepat dan signifikan, seperti perubahan teknologi produksi menjadi modern. Sistem perdagangan internasional semakin cepat dan gaya hidup konsumen yang berlebihan. Pada realitasnya, perubahan tersebut meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu, Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM yang efektif dan efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. B. Prinsip dasar SISPOM. 1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat, dan profesional. 2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko berbasis bukti-bukti ilmiah. 3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses. 4. Berskala nasional atau lintas provinsi dengan jaringan kerja internasional. 5. Otoritas yang menjunjung penegakan supremasi hukum. 6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global. 7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk. C. Konsep pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, dilakukanlah SISPOM 3 lapis, yakni subsistem pengawasan produsen, subsistem pengawasan konsumen, dan subsistem pengawasan pemerintah atau BPOM. A. Subsistem pengawasan produsen adalah sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practice agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, maka produsen dikenai sanksi baik administratif maupun pro justisia. B. Subsistem pengawasan konsumen. Sistem pengawasan oleh masyarakat atau konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dengan cara menggunakan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. C. Subsistem pengawasan pemerintah atau BPOM.
Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan atau standarisasi penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia. Inspeksi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung dengan penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat keamanan produk, maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengawasan obat dan makanan. Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses komprehensif mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari standarisasi merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. 2. Penilaian pre-market evaluation yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk memiliki izin edar berlaku secara nasional. 3. Pengawasan setelah beredar, post-market control, untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. 4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu. 5. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justisia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif, seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana. Nama saya Rizal Yukab Stanley dan saya akan menjelaskan tentang izin edar pangan. Izin edar pangan sendiri ada beberapa macam, ada MD yang akan kita bahas nanti dan ML yang untuk makanan dari luar negeri serta untuk industri rumah tangga sendiri namanya PRT dan ada yang juga berasal dari penyuluhan yaitu SP. Izin edar BPOM MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib sertifikasi BPOM. Untuk syarat-syaratnya sendiri ada 3. Yang pertama ada syarat administratif yang dibagi jadi 2 yaitu pangan olahan dalam negeri dengan pangan olahan impor. Yang kedua ada syarat teknis pendaftaran pangan olahan dan dokumen pendukung lainnya. Untuk syarat administratif disiapkan dalam 2 rangkap yaitu satu asli dan satu fotokopi. Untuk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri ada beberapa syaratnya yaitu pertama formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Kedua izin industri yaitu izin usaha industri atau IUI dan tanda daftar industri atau izin usaha mikro kecil UMK. Untuk pangan yang diproduksi sendiri diperlukan izin usaha industri. Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak diperlukan izin usaha industri pemberi kontrak, izin usaha industri penerima kontrak, serta surat perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak. Selanjutnya ada hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen risiko atau PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB. Yang terakhir adalah surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Untuk pangan olahan impor diperlukan surat izin usaha perdagangan SIUP atau angka pengenal impor API atau surat penetapan sebagai importir terdaftar IT untuk minuman beralkohol.
Setelah itu ada hasil audit sarana distribusi, serta sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 22000, sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang terakreditasi dan atau hasil audit dari pemerintah setempat. Selanjutnya ada surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri, serta sertifikat kesehatan, health certificate atau sertifikat bebas jual, certificate of free sale. Dan terakhir ada surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Untuk persyaratan teknis pendaftar pangan olahan, pertama ada komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan atau BTP. Lalu ada proses produksi atau sertifikat GMP, HACCP atau ISO 22000, sertifikat serupa yang terbitkan, terakreditasi dan atau hasil audit dari pemerintah setempat. Lalu ada informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir, Certificate of Analysis. Dokumen pendukung lain yang jika diperlukan ada sertifikat merek jika label mencantumkan label R kecil atau TM kecil. Terus sertifikat produk penggunaan tanda SNI, Standar Nasional Indonesia untuk produk SNI wajib, atau untuk produk yang mencantumkan tanda SNI pada label. Selanjutnya ada sertifikat organik jika label mencantumkan logo organik. Setelah itu, keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik untuk bahan baku antara lain kentang, kedelai, jagung, dan tomat. Setelah itu, keterangan iradiasi pangan jika diproses dengan iradiasi, sertifikat halal, nomor kontrol veteriner untuk RPH, yaitu rumah potong hewan, dan data pendukung lainnya jika diperlukan. Untuk tahapannya sendiri, ada 14 tahapan. Pertama, pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis. Setelah itu, pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap. Setelah itu, pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran, hasil pemeriksaan dokumen. Setelah itu, jika hasil pemeriksaan dinyatakan diterima, untuk dilakukan evaluasi. Perusahaan harus melakukan pembayaran bank sesuai dengan mekanisme. Lalu, pendaftar menyerahkan permohonan pendaftaran yang telah dilengkapi. Terus, untuk hasil evaluasi lebih lanjut. Setelahnya, jika hasil evaluasi lebih lanjut memerlukan tambahan data, maka diterbitkan surat permintaan tambahan. Selanjutnya, pendaftar menyerahkan tambahan data paling lambat 50 hari. Jika 50 hari, jika dalam waktu 50 hari penyerahan tambahan data dianggap tidak mencukupi, pendaftar dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu. Pendaftar yang tidak menyerahkan tambahan data dalam waktu 50 hari diberikan surat penolakan. Jika hasil keputusan berupa persetujuan pendaftaran, maka diterbitkan izin edar pangan olahan. Jika hasil keputusan berupa penolakan pendaftaran, maka diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. Untuk alur pembiayaannya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama itu permohonan pendaftaran pangan olahan dalam rangka evaluasi untuk mendapatkan izin edar BPOM MD atau perubahan data pangan olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara, bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika permohonan ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Tata cara pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Terdapat retribusi sesuai peraturan pendapatan nasional bukan pajak untuk BPOM. Selain retribusi sertifikasi, pemohon juga perlu menanggung biaya konsultan pendamping proses sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) dan biaya sertifikasi GMP. Biaya ini bervariasi tergantung penggunaan jasa pendampingan dari konsultan mana dan sertifikasi di mana. Untuk kisaran biaya sertifikasi GMP sekitar 8 hingga 10 juta, sementara biaya konsultan pendamping sekitar 20 hingga 30 juta. Terdapat pula biaya renovasi tempat produksi agar sesuai dengan standar GMP. Hal ini juga bervariasi tergantung kondisi asal tempat produksi dan instalasi peralatan produksi. Perencanaan yang baik dapat membantu menekan risiko pembengkakan biaya renovasi. Dasar hukumnya sendiri, ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 2016 Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekian dari materi izin edar makanan olahan. Saya Titin Mandari akan menjelaskan materi terkait suplemen kesehatan. Suplemen makanan berbeda dengan suplemen kesehatan. Suplemen makanan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain
yang mempunyai nilai gizi dan atau efek psikologis dalam jumlah terkonsentrasi. Sedangkan suplemen kesehatan itu sendiri adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek psikologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain, bukan tumbuhan yang dapat dikombinasikan dengan tumbuhan. Penandaan suplemen kesehatan. Penandaan label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan dalam, atau ditetapkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan produk. Seluruh informasi yang tercantum pada kemasan suplemen kesehatan harus bersifat satu objektif. Dalam artian, harus memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan obat yang telah disetujui. Yang kedua yaitu lengkap, dalam artian harus mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat obat, tapi juga memberikan informasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya adanya kontraindikasi dan efek samping. Dan yang terakhir yaitu tidak menyesatkan, informasi obat harus jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan dan tidak berisi informasi seolah-olah dapat menyelesaikan masalah kesehatan. Hal-hal yang harus tercantum pada label diantaranya tulisan suplemen makanan, nama produk atau nama dagang, nomor pendaftaran atau izin edar, khasiat dan kegunaan, komposisi dan dosis pemakaian, bobot isi atau jumlah tiap wadah, tanggal kadaluarsa, nomor kode produksi, nama industri dan alamat industri, cara penyimpanan, kontraindikasi, efek samping, interaksi, peringatan atau perhatian, dan informasi khusus bila ada. Kandungan bahan yang dilarang. Yang pertama yaitu bahan hewan, diantaranya bufo vulgaris, glandula paratireoid, glandula suprarenalis, glandula hipophysis posterior, hipophysis anterior, ovarium, pankreas, testis, plasenta, hormon serta obat-obat sintetis yang berkhasiat seperti itu, terkecuali sediaan pankreas yang terdiri dari enzim untuk pencegahan makanan. Selanjutnya adalah lintah dan kantaris. Sedangkan bahan mineral seperti yang pertama tembaga 2 atau sulfat pentahidrat, yang kedua sinabaris, yang ketiga PbO, yang keempat minimum atau Pb3O4, yang kelima orpiment atau asen trisulfida, yang keenam realgar, yang ketujuh senyawa arsen, yang kedelapan senyawa raksa, dan yang terakhir adalah sulfur. Saya Edica Ayu Permadani akan menjelaskan materi izin edar obat tradisional dan izin edar kosmetik. Izin edar obat tradisional berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional pada pasal 2 ayat 1, obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional. Pada ayat 2, industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam. Pada ayat 3, usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas usaha kecil obat tradisional, usaha menengah obat tradisional, usaha jamu racikan, dan usaha jamu gendong. Adapun mekanisme registrasi produk kuasi masih mengacu pada regulasi obat tradisional. Obat kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan. Yang selanjutnya mengenai peraturan izin edar obat tradisional. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain bentuk industri dan usaha obat tradisional.
Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain, yang pertama, jenis perizinan berusaha, usaha kecil obat tradisional dan usaha menengah obat tradisional. Yang kedua, persyaratan untuk memperoleh sertifikat izin berusaha, usaha kecil obat tradisional dan usaha menengah obat tradisional. Yang ketiga, tata cara penerbitan izin berusaha, usaha kecil obat tradisional dan usaha menengah obat tradisional. Peraturan yang selanjutnya adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00-05.41.1384 Tahun 2005 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain, yang pertama, jenis pendaftar yang dapat mendaftarkan obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang kedua, kategori pendaftaran. Yang ketiga, tata laksana pendaftaran, termasuk jenis dokumen yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir yaitu larangan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain 1. Peraturan terkait dengan izin edar, 2. Bentuk sediaan dan jenis tumbuhan yang dilarang, yang ketiga, tata cara registrasi. Selanjutnya, ada Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain persyaratan pemperoleh izin edar, tata cara penerbitan izin edar, masa berlaku izin edar, dan pengawasan. Peraturan yang terakhir yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00-05.4.2411 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok, pengelompokan, dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, di antara lain pengelompokan obat bahan alam Indonesia, penandaan obat bahan alam Indonesia, dan kriteria jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Selanjutnya, alur registrasi secara umum untuk produk obat tradisional. Ada 10. Yang pertama, registrasi akun perusahaan. Yang kedua, mengisi form registrasi akun perusahaan via online. Yang ketiga, verifikasi. Yang keempat, melampirkan dokumen persyaratan untuk akun perusahaan. Yang kelima, verifikasi. Yang keenam, mendapatkan user ID dan password akun. Yang ketujuh, registrasi produk obat tradisional atau suplemen kesehatan atau obat kuasi. Yang kedelapan, praregistrasi. Yang kesembilan, registrasi. Yang kesepuluh, persetujuan nomor izin edar. Penjelasan selanjutnya yakni registrasi akun perusahaan. Sebelum dapat mendaftarkan produk, perusahaan atau UMKM harus terlebih dahulu mendaftarkan akun untuk usahanya. Berikut ini adalah bagian registrasi akun perusahaan. Berikut adalah penjelasan bagian registrasi akun perusahaan. Yang pertama, pemohon akan melakukan input data melalui sistem OSS. Yang selanjutnya, sistem OSS akan menerbitkan nomor izin berusaha. Setelah nomor tersebut sudah dikeluarkan oleh sistem OSS, pemohon akan melakukan pengisian data registrasi akun.
Yang selanjutnya, setelah melakukan pengisian data, pemohon akan menerima notifikasi untuk melampirkan dokumen pendukung yang akan diserahkan ke Badan POM. Selanjutnya, BPOM akan memeriksa dokumen pendaftaran akun perusahaan tersebut. Jika dokumen lengkap, maka langsung akan dilakukan verifikasi data. Jika tidak lengkap, berkas akan dikembalikan. Setelah dokumen lengkap dan melakukan verifikasi data, jika datanya lengkap, langsung oleh Badan POM menyetujui atau memberikan notifikasi persetujuan. Jika data tersebut tidak lengkap, Badan POM akan melakukan penolakan atau memberikan notifikasi penolakan. Slide selanjutnya yaitu tentang memperoleh nomor izin berusaha atau NIP pada sistem OSS. Ketentuan untuk memperoleh NIP diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nomor izin berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, sesuai dengan PP di atas pasal 22, berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Yang pertama, untuk pelaku usaha perseorangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2 huruf A yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit A. Nama dan NIK, B. Alamat tempat tinggal, C. Bidang usaha, D. Lokasi penanaman modal, E. Besaran rencana penanaman modal, F. Rencana penggunaan tenaga kerja, G. Nomor kontak usaha dan atau kegiatan, H. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan atau fasilitas lainnya, dan I. NPWP pelaku usaha perseorangan. Yang selanjutnya untuk pelaku usaha non-perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf B dan huruf C yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit A. Nama dan atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran, B. Bidang usaha, C. Jenis penanaman modal, D. Negara asal penanaman modal dalam hal terdapat penanaman modal asing, E. Lokasi penanaman modal, F. Besaran rencana penanaman modal, G. Rencana penggunaan tenaga kerja, H. Nomor kontak badan usaha, I. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan atau fasilitas lainnya, J. NPWP pelaku usaha non-perseorangan, dan K. NIK penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, ketentuan dokumen untuk registrasi akun perusahaan ke BPOM. Yang pertama, izin industri. Yang kedua, NPWP. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan atau BAP, sarana produksi dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan atau Balai Besar atau Balai POM setempat. Pada dokumen ini atau tahap ini, verifikasi pendaftaran akun perusahaan yang belum dilengkapi BAP, sarana produksi atau distribusi, akan dilanjutkan bila BAP sarana produksi atau distribusi telah diterima dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Dokumen selanjutnya ada akte notaris. Pada bagian ini, audit sarana produksi atau distribusi diajukan secara internal oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Akan tetapi, usaha menengah obat tradisional tidak diwajibkan untuk menyerahkan akte. Dokumen selanjutnya ada surat persetujuan penggunaan bersama fasilitas obat
dan obat tradisional atau suplemen kesehatan, khusus untuk industri farmasi. Dan dokumen selanjutnya ada surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akun dari perusahaan. Selanjutnya ada registrasi produk baru. Registrasi produk tersebut dapat dilakukan melalui website https://asrot.pom.go.id/asrot. Pada website ini merupakan salah satu website resmi BPOM yang digunakan untuk registrasi khusus produk obat tradisional dan suplemen kesehatan serta kuasi. Akan tetapi, khusus untuk produk low risk atau rendah risiko, terdapat simplifikasi dalam pendaftaran. Kategori produk low risk didasarkan pada daftar tumbuhan yang dapat diakses pada website tersebut. Selain daftar tumbuhan yang ada pada daftar tersebut, harus mengikuti jalur registrasi, tahap praregistrasi, dan registrasi umumnya. Yang selanjutnya ada persyaratan dokumen untuk obat tradisional low risk. Yang pertama, tidak melalui proses praregistrasi dan tidak dikenakan biaya praregistrasi. Yang kedua, dokumen persyaratan registrasi meliputi 1. Sertifikat analisis bahan baku, 2. Sertifikat analisis produk jadi, 3. Hasil uji stabilitas, 4. Desain kemasan, dan yang kelima, formula dan cara pembuatan. Penjelasan yang selanjutnya ada tentang izin edar kosmetik. Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015, pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Mengenai izin edar kosmetik, setiap kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan POM. Prosedur atau tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.01.23.10.11.11983 Tahun 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Slide selanjutnya yaitu tentang prosedur notifikasi. Prosedur notifikasi kosmetika dilakukan secara online melalui laman https://notifkos.pom.go.id/ yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, pendaftaran pemohon notifikasi oleh badan usaha. Adapun alur pendaftaran data badan usaha sebagai berikut. Yang pertama, membuat head account, yang kedua membuat sub account, yang ketiga membuat sub perusahaan, dan yang keempat, setelah pelaku usaha memiliki akun notifikasi, melakukan login aktif, dan yang terakhir, pengajuan notifikasi kosmetika. Proses notifikasi kosmetika membutuhkan waktu 14 hari kerja sejak mendapatkan ID produk. Khusus untuk sediaan wangi-wangian, hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja sejak mendapatkan ID produk. Adapun alur prosedur notifikasi kosmetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi template formulir pendaftaran di http://www.notif.pom.go.id/new dengan menggunakan sub-account. Yang kedua, submit formulir. Yang ketiga, surat perintah bayar
dibayar maksimal 10 hari kerja. Yang keempat, akan muncul ID produk setelah SPB dibayar. Yang kelima, evaluasi formula oleh evaluator. Dalam tahap ini terdapat 3 jenis hasil. Yang pertama, tidak sesuai. Yang kedua, tidak sesuai dan memerlukan konfirmasi lanjutan. Yang ketiga, sesuai. Jika produknya sesuai, nomor notifikasi akan terbit di web. Dan yang selanjutnya, produk siap dipasarkan dengan mencantumkan nomor notif. Mengenai masa berlaku, nomor notifikasi berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat dilakukan daftar ulang atau pembaharuan. Slide selanjutnya yaitu tentang besar anggaran notifikasi. Kosmetika yang diproduksi di ASEAN menggunakan biaya sebesar 500.000 per item. Kosmetika yang diproduksi di luar ASEAN menggunakan biaya sebesar 1.500.000 per item. Kombinasi atau kit kosmetika menggunakan biaya sebesar 100.000 per item. Yang selanjutnya, perubahan atau variasi kemasan menggunakan biaya sebesar 100.000 per item. Yang selanjutnya, perubahan atau variasi nama perusahaan atau pabrik menggunakan biaya sebesar 100.000 per item. Yang selanjutnya, perubahan atau variasi alamat perusahaan atau pabrik menggunakan biaya sebesar 100.000 per item. Untuk besaran biaya notifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penjelasan yang selanjutnya tentang proses pembayaran notifikasi dapat dilakukan melalui sistem informasi BNBP online atau Simponi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi template secara online melalui website tersebut. Yang kedua, setelah template disubmit akan terbit surat perintah bayar atau SPB yang dapat dicetak. Di dalam SPB akan tercantum billing ID Simponi. Yang selanjutnya ada melakukan pembayaran dengan menyebutkan nomor billing ID Simponi di bank atau pos persepsi. Yang terakhir, setelah pembayaran berhasil, pembayaran akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan nomor transaksi bank atau NTB. Saya Nuraini Datulail akan menjelaskan materi tentang izin edar obat terapeutik. Produk terapeutik adalah produk yang digunakan untuk manusia dengan tujuan memulihkan atau mengetahui kondisi fisiologis maupun patologis untuk kebaikan penggunanya. Pada dasarnya, produk terapeutik ini terbagi menjadi dua, yaitu produk terapeutik dan produk non-terapeutik. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian izin penggunaan fasilitas bersama produksi produk terapeutik bersama dengan produk non-terapeutik. Selanjutnya, syarat permohonan penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas produksi produk terapeutik bersama dengan non-produk terapeutik. Yang pertama, dokumen administratif. Yang kedua, surat permohonan dengan tembusan balai besar atau balai POM setempat. Yang ketiga, bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dokumen teknis. Yang kelima, sertifikat CPOB fasilitas yang akan digunakan bersama. Selanjutnya, pernyataan penanggung jawab bahwa satu masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non-produk terapeutik. Yang kedua, bahan baku aktif yang digunakan bukan berupa simplisia, melainkan berbentuk ekstrak baik kering maupun cair dan merupakan bahan yang memiliki spesifikasi dan standar mutu yang dapat diuji. Yang ketiga, protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama. 4. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan. Yang kelima, protap dan layout penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk terapeutik
dan non-produk terapeutik yang akan digunakan bersama. Yang terakhir, alur proses perizinan. Izin yang diberikan oleh BPOM digunakan untuk memastikan bahwa produksi dari sediaan yang sudah memiliki sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, sehingga jumlah produksi untuk produksi non-terapeutik tersebut tidak melebihi kapasitas produksi. Jika pemakaian fasilitas produksi lebih banyak untuk produk non-terapeutik, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat fasilitas sendiri untuk produk non-terapeutik tersebut. Produk terapeutik merupakan produk yang diutamakan untuk menggunakan fasilitas produksi, sedangkan produk non-terapeutik berada di posisi kedua. Oleh karena itu, penempatan produk-produk non-terapeutik tersebut tidak boleh bercampur dengan produk terapeutik, termasuk di tempat penyimpanan. Berikut kami cantumkan daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.